After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Kekalahan ini dirahasiakan secara ketat oleh pemerintah Jepang. Semua stasiun radio bahkan disegel untuk mencegah penyebaran informasi. Namun, siaran mengenai penyerahan Jepang berhasil ditangkap di Indonesia dan informasi tersebut didengar oleh Sultan Syahrir. Selamat pagi saudara-saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia di Jakarta. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there Pada sore hari, setelah mendengar kabar tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bersama para pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta. Kehadiran kita di sini adalah untuk memuluskan rencana kita menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Namun Bun, Jepang masih mengendalikan Indonesia. Tanah kita masih berada di bawah kekuasaan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar gembira bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya membawa kabar gembira bagi bangsa Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini pagi tadi melalui siaran radio. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benar-benar kabar yang menggembirakan yang baru saja Anda sampaikan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan? Izinkan saya memperjelas. Saat ini, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sementara itu, pihak sekutu pun mulai mengambil alih kekuasaan Indonesia. Baik, saya sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Lantas, apa tindakan yang akan kita lakukan guna mengisi kekosongan kekuasaan yang terjadi? Saya usul bagaimana jika kita menyampaikan permintaan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya sepakat, saat ini merupakan momen yang paling tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Baik, jika tidak ada keberatan, mari kita semua bersama-sama menuju kediaman Bung Karno guna membahas hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Namun perlu diingat, proklamasi kemerdekaan sebaiknya tidak disampaikan melalui PPKI. Mengapa Anda berpendapat demikian? Sebab PPKI adalah lembaga bentukan Jepang. Kita harus menolak segala bentuk keterlibatan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, kita harus bersatu menolak kemerdekaan yang seolah menjadi pemberian dari Jepang. Kemerdekaan adalah hak kita. Kita yang berhak menyusunnya. Betul sekali, maka dari itu kalian semua harus menuju kediaman Sukarno untuk menyampaikan kabar ini. Sementara itu saya dan pemuda lainnya akan merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun selesai. Keesokan harinya,
pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis datang ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno saat ini berada di dalam? Kami bermaksud untuk bertemu beliau. Oh, ada. Bapak sedang ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Oh, baiklah kalau begitu silahkan masuk. Kang Mas, ada tamu yang datang mencari Anda. Siapa ya Bu? Para pemuda datang mencarimu. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya, kalian ingin membicarakan sesuatu. Kami mendapat informasi bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami mengadakan rapat dan setuju supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya akan saya usahakan. Namun terlebih dahulu saya ingin berunding dengan anggota PPKI lainnya. Maaf, kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama. Inilah saat yang paling tepat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan risiko besar yang timbul akibat terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang memungkinkan akan melakukan serangan balasan. Justru karena Jepang sudah kehilangan kekuasaan Indonesia, maka tidak ada alasan lagi untuk kita melewatkan kesempatan yang berharga ini. Sebaiknya kita bahas hal ini lebih dulu bersama dengan anggota PPKI lainnya sebelum mengambil keputusan. Saya berharap Anda tidak segera melaksanakan rapat PPKI, sebab saya takut rencana kita diketahui oleh Jepang dan segera menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Namun kami tak ingin kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang. Baiklah, tolong beri saya waktu untuk berdiskusi dengan golongan tua. Baik, kalau begitu kami mau ingin mundur diri. Karena masing-masing tetap pada pendapatnya, keempat tokoh golongan muda itu berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman beliau dengan ekspresi kesal. Setelah itu, Soekarno mengundang para golongan tua untuk datang ke kediamannya guna membahas masalah tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Para pemuda mendesak agar kemerdekaan segera dinyatakan. Tetapi kita harus berhati-hati Bung, karena persiapan yang matang sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Saya sepakat. Menurut saya, hal yang paling penting saat ini adalah menghadapi sekutu yang berencana untuk menguasai negeri ini. Dan ada pula masalah kemerdekaan yang akan dibahas dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus nanti. Bagaimana Bung? Benar, mereka masih muda dan cara berpikir mereka belum jauh ke depan. Kita harus memikirkan masa depan dan mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya menjadi kacau? Baik Bung, berarti kita semua telah sepakat mengenai hal ini. Baiklah, kita telah sepakat. Meskipun berat hati menerima keputusan Soekarno, para pemuda yang meninggalkan kediamannya tidak kehilangan semangat. Mereka mulai menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, mereka memutuskan mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok supaya terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sementara golongan tua enggan mendukung keinginan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta supaya terhindar dari pengaruh Jepang? Kemana sebaiknya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya lebih terjamin. Diam bagus, saya setuju. Apa kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda menyetujui rencana tersebut. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan berangkat dari kediaman Soekarno dengan pengawalan dari pasukan peta. Assalamualaikum. Begini Bung, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini, Bu. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba dengan selamat di Rengas Dengklok pada waktu subuh. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menghabiskan seluruh hari mereka di sana. Bung. Hatta, Soekarno, apa maksud kalian membawa kami berdua ke tempat ini? Mohon maaf atas kegagalan kami. Semua ini kami lakukan untuk menjaga keselamatan Anda. Bung, kami ingin mengulas kembali soal proklamasi ini. bukankah Soekarno sudah bilang urusan ini akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? Itu kan lembaga buatan Jepang. Kami ingin kemerdekaan Indonesia diumumkan tanpa pengaruh Jepang. Itu pendapat yang masuk akal. Tapi terlalu cepat jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika janji-janji Jepang hanyalah omong kosong? Apa yang Anda lakukan saat itu terjadi? Sampai kapan kita harus percaya pada janji Jepang? Waktunya sekarang kita harus memproklamasikan demi rakyat yang menderita di tanah kelahirannya. Mereka pantas merdeka dan tidak boleh ditunda lagi. Harap tenang, saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan bijak dan kepala dingin. Bung Saleh, lepaskan Bung Karno. Dan Bung Latif, lepaskan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mohon ikuti saya. Saya paham tentang pendapat kalian soal proklamasi ini. Memang kita belum membahas ini secara sempurna, tapi kita yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Situasi ini tidak datang dua kali. Tapi bisakah kita melakukannya? Apakah mungkin? Sangat mungkin, asalkan kita bekerja sama dengan sungguh-sungguh. Para pemuda di Jakarta sudah merancang strategi guna mengantisipasi serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Bagaimana pendapat Bung Karno? Saya menerima keputusan ini. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada pagi hari esok. Kacamata aku di mana ya?
Permisi, Bu. Sekitar pukul 5:30 sore, delegasi dari Jakarta yang dikenal sebagai anggota PETA tiba di Rengas Dengklok guna menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Alhamdulillah, kalian sehat-sehat saja. Jadi apa keputusan yang diambil? Kami telah menyetujui bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak Jepang. Lalu kapan kita melaksanakan hal tersebut? Apakah besok waktu yang tepat? Pasukan Jakarta telah bersiap. Benar, kita akan melakukan hal ini pada pagi hari esok. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta meninggalkan lokasi tersebut, sedangkan Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tetap tinggal untuk sementara waktu guna mendiskusikan tempat penyusunan teks proklamasi. Dengan cara apa kita membuat teks proklamasi kemerdekaan? Apakah pendapat kamu? Jika kita menuju ke rumah Laksamana Madia di Jakarta sebagai pejabat tinggi militer, dan keamanan di sana juga sangat terjamin, dan lokasinya juga sangat strategis, dan beliau juga adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Setuju. Kalau begitu, mari kita berangkat ke sana. Perundingan di Rengas Dengklok telah usai, dan seluruh anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta guna membahas secara lanjut rencana proklamasi kemerdekaan yang dijadwalkan pada 17 Agustus 1945. Ada apa ya? Kami bermaksud bertemu dengan Laksamana Madia. Mohon sebentar, saya akan pastikan Bapak. Selamat malam. Ada keperluan apa ya? Mohon maaf mengganggu di malam hari. Kami memerlukan tempat untuk mendiskusikan pelaksanaan kemerdekaan yang akan dijadwalkan untuk esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Baik, silakan dulu. Sebenarnya sedang mendengar kabar itu. Silahkan gunakan apapun yang Anda perlukan. Apakah tersedia HP dan kertas Laksamana? Oh iya, sebentar saya ambilkan. Bagaimana mengenai pendatanganan proklamasi ini? Menurut saya, proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa persekutuan Jepang. Apakah ada di antara Anda yang ingin mengungkapkan pendapat guna menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana apabila naskah ini ditandatangani oleh para peserta yang hadir pada saat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika ketika mereka menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak sepatutnya mengikuti bangsa lain. Kita harus memiliki ciri khas sendiri, Bung. Lantas bagaimana Bung Karno? Sebab semua ini adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Maka atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dengan itu. Saya mengajukan usulan agar naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana tanggapan para hadirin? Setuju.
proklamasi ini, Bu. Baik, Bu. Apakah di sini tersedia mesin ketik? Ada, silakan ikut saya. Setelah perundingan usai di kediaman Laksamana Maeda, Soekarno kembali pulang dan disambut hangat oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Allah yang memberikan kita kesempatan memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian telah menyusun rencana mengenai pelaksanaan proklamasi besok? Sudah, kami akan mengadakan upacara yang disertai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum memiliki bendera? Lalu bagaimana? Ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau ibu saya yang menjahitnya? Namun, ibu hanya memiliki kain merah dan putih, Pak. Apakah itu tidak menjadi masalah? Tentu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting adalah niat kita. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika kita menamai bendera ini Sang Saka Merah Putih? Bagaimana menurut Bapak? Baik, kita akan menamai bendera Sang Saka Merah Putih. Silahkan Bapak bersiap untuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang proklamasi besok. Baiklah, Bu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walau banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanah kota ku lupakan, engkau ku banggakan. Trimurti, tolong kibarkan bendera sebagai simbol kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya siap untuk mengibarkan bendera ini. Baik, laksanakan. Baik, Bung. Indonesia tanah air peta pusaka Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Angkat tegak maju. Jalan. Dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai
Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku pujakan.